Assalamualaikum Pak Badi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana juga gimana? Alhamdulillah Pak sehat. Baiklah Pak, saya minta waktunya Pak ya. Silakan. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan nanti kepada Bapak. Ini adalah bentuk tugas saya sebagai guru penggerak di Modul 3.1 Pak. Ya, saya di sana kami diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Pertama-tama saya minta Bapak mengenalkan diri dulu Pak ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Badri, SPD SD MPD, Kepala SDN 2 Sumber Rezeki, Kecamatan Sumberlin, Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan kepala sekolah dari calon guru penggerak yaitu Bu Mardiana SPD. Terima kasih Pak. Baiklah Pak, kita mulai dengan apa? Saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Silakan. Oke. Yang pertama-tama Pak, kira-kira Bapak pernah mendapatkan suatu kasus ketika Bapak menjalankan sebagai kepala sekolah Pak, bisa diceritakan sedikit kasus yang Bapak hadapi? Mungkin itu kasus dilema etika atau rujukan moral Pak. Oke. Sebagai seorang kepala sekolah, bukan hanya sebagai seorang kepala sekolah, setiap manusia itu pasti mempunyai masalah, dan masalah itu harus dipecahkan. Nah, masalah itu sebenarnya apa? Masalah itu adalah apa yang menjadi tujuan dengan kenyataan tidak sama atau ada perbedaan. Apalagi sebagai seorang kepala sekolah yang melekat di dalamnya itu adalah sebagai pengambil keputusan. Nah, kalau selama ini yang pernah saya alami sebagai pengalaman, itu tentunya banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah yang apa istilahnya itu merupakan dilema. Salah satu contoh saja, misalnya namanya anak, itu pasti mungkin ada yang berkelahi atau bertengkar. Itu kan salah satu kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian mungkin ada dalam ulangan-ulangan itu anak-anak yang nyontek, anak-anak datang terlambat. Kemudian ada juga mungkin orang tuanya itu yang pada saat pembagian rapot itu nggak puas dengan nilai rapot anaknya. Nah, kemudian belum lagi kebijakan-kebijakan sekolah yang kadang itu persepsi dari masyarakat ataupun dari wali murid itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Nah, di situ harus kita jelaskan di situ. Jadi memang pengalaman-pengalaman yang sudah itu bahwa setiap tempat tugas itu pasti ada masalah untuk kasus-kasus yang sifatnya dilematis ataupun rujukan moral. Baik Bapak, Bapak tadi sudah menyebutkan masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi, Bapak ya, kasus-kasus ada anak yang mencontek, ada anak yang berkelahi, tadi Pak ya, yang tentunya kita tidak bisa lepas dari permasalahan itu Bapak ya. Nah baiklah Pak, pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral? Oke. Ya, sebelum kita membuat keputusan atau memutuskan segala sesuatu, itu kan kita tidak bisa atau tidak boleh secara emosional seketika itu juga harus diputuskan. Maka tentunya sebagai seorang pimpinan yang baik itu harus mempunyai trik, mempunyai langkah-langkah agar keputusan yang kita ambil itu nantinya tidak salah. Nah, kemudian salah satu contoh misalnya untuk kasus yang pernah terjadi di sekolah ini, itu ada orang tua yang tidak puas dengan hasil nilai rapot anaknya. Tentunya ya kita klarifikasi kan. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Ya, tentu saja Pak. Baiklah Bapak, tadi ada kawan murid yang tidak puas ya, salah satu contoh itu menilai anaknya tadi Bapak ya. Bapak, pertanyaan selanjutnya,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Ya. Nah, apa tadi langkah-langkahnya ya? Ya, bagaimana Bapak mengambil keputusan itu Pak? Keputusan, Ya, ya. di mana ada nilainya itu semuanya kebajikan Pak. Bagaimana Bapak memutuskannya? Kalau untuk pengambilan keputusan, pasti memang yang namanya dilema itu tadi kan ibarat buah semalakama ya. Nggak diambil gimana, kalau diambil juga berbahaya seperti itu kan. Nah makanya dalam hal ini kita tentu setelah melakukan identifikasi ataupun klarifikasi ya tadi bahwa supaya keputusan yang kita ambil itu pas, ya memang segala sesuatu itu harus dipertimbangkan dengan matang. Ya, hal-hal seperti itu pasti tetap terjadi di sekolah. Nah, oleh karena itu ya selain kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita pertimbangkan mudorot dan manfaatnya, itu kan lebih besar mana kan gitu. Nah, kalau memang besarlah mudorotnya, artinya keputusan itu tidak kita ambil untuk dipakai untuk secara umum. Tetapi kalau lebih banyaklah manfaatnya, ya kita secara otomatis karena lebih banyak manfaatnya kita putuskan bahwa itulah yang akan kita laksanakan. Oke, baik Bapak. Jadi ditimbang-timbang Pak ya. Ya. Kalau nilai kebaikannya lebih banyak, Ya. maka keputusan itu akan Betul, bahaya atau tidaknya kan Ya. gitu. Baik Pak, selanjutnya Bapak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak ketika mengambil keputusan itu? Langkah-langkahnya bagaimana? Prosedurnya ya. Iya, prosedurnya. Oke, setelah saya menerima laporan ataupun ada kasus yang terjadi yang dilaporkan mungkin oleh guru atau oleh orang tua murid kan seperti itu. Jadi saya identifikasi bukan hanya satu sumber. Artinya contoh misalnya tadi kasus orang tua yang tidak puas dengan nilai raport anaknya pada saat pembagian raport. Nah, itu menghadap saya, dia melaporkan seperti ini. Nah, sebelum saya memberikan jawaban, tentunya saya klarifikasi dulu kepada guru kelasnya seperti apa pengolahan nilai yang sebenarnya dan hasil anak ini seperti apa nilai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran sehari-hari maupun dalam ulangan semester gitu. Nah, setelah saya mendapatkan informasi, dapat aduan, kemudian saya klarifikasi ke guru kelasnya dan kita cocokkan dengan prosedur pengolahan nilai harian, nilai tugas, nilai ulangan, jadi nilai raport. Makanya baru kita jelaskan kepada orang tua tadi yang tidak puas, bahwa kita jelaskan dengan serinci-rincinya bahwa kejadian yang sebenarnya yang dihadapi oleh guru yang setiap hari berhadapan dengan anak dan dengan patokan peraturan pengolahan nilai yang ada, ini loh hasilnya. Nah, barangkali setelah seperti itu, ya, tentunya orang tua ya harus paham, gitu, karena memang prosedurnya seperti itu. Baik Bapak, baik sekali tadi Bapak ya langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi dengan kolaborasi dengan guru kelas tentunya Bapak ya. Kemudian diidentifikasi nilai harian dari Pak ya, kemudian nilai tugas begitu, kemudian dilihatkan faktanya seperti itu Bapak ya. Baik Pak, selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selain seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya kita kan punya forum, ya, kita punya forum kolaborasi. Jadi kita juga setelah mengidentifikasi, kemudian mencari sumber-sumber dan fakta-faktanya, kita juga mohon pertimbangan atau mohon masukan-masukan dari rekan-rekan para guru yang melalui rapat dewan guru. Ya, kalaupun di dalam rapat dewan guru itu belum ada kemantapan bagi kita untuk memutuskan itu, kita juga bisa kolaborasi dengan mengundang komite sekolah itu dengan para tokoh-tokoh. Kalau misalnya beban moral tadi atau bujukan moral tadi itu sangat kompleks. Tapi kalau yang sifatnya sudah jelas seperti tadi kan jelas,
kayak kasus nilai tadi kan sudah jelas bahwa orang tua yang nggak ini berarti prosedurnya seperti apa, cara penilaiannya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya itulah memang hasilnya seperti itu. Jadi kita mohon masukan juga dari rekan-rekan sebelum kita memutuskan itu. Baik Bapak, baik sekali itu Bapak ya. Jadi dengan kerjasama kolaborasi dengan rekan sejawat itu Bapak ya, dengan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah Bapak ya itu merupakan pengambilan keputusan yang menurut Bapak efektif gitu Bapak ya. Menurut saya efektif karena apa? Ya banyak masukan kan, Iya. dengan sendirinya kalau banyak masukan, banyak pertimbangan, ya baru kita arahnya itu positifnya ke situ. Mudah-mudahan keputusannya tidak salah. Jadi dengan wali murid juga itu sangat penting sekali Pak ya dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika Pak. Jadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan itu. Ya, saya ambilkan salah satu contoh misalnya kebijakan kepala sekolah tentang ya misalnya peraturan sekolah. Nah, seperti yang kita laksanakan bersama saat ini mulai dari zaman pandemi itu kan anak kita anjurkan untuk bawa bekal dari rumah dan tidak boleh buat jajan di luar ya dengan pertimbangan banyak seperti itu. Tetapi namanya orang banyak, kemudian juga tingkat pendidikannya, tingkat kesadarannya bermacam-macam. Tentu ada yang pro, ada juga yang kontra, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu tantangan kita itu kadang-kadang banyaklah orang tua itu yang alasannya nggak sempat lah, ya karena pagi-pagi sudah ada yang beres karet, mantang karet, ada yang sudah belanja ke pasar, seperti itu, ada yang mungkin tempat kerjanya jauh sehingga tidak sempat memberikan bekal atau masakan dari rumah, gitu. Sehingga ya dengan sendirinya kita memberikan pengertian kepada mereka karena ini kesepakatan dengan seperti tadi yang saya sampaikan, dengan pertimbangan manfaatnya, banyaklah manfaatnya untuk keberlangsungan keselamatan anak kita, maka ya tantangan kita tadi karena banyak yang protes tidak sempat inilah, kemudian kalau mau bawa nasi sama lauk sama daging, padahal kita kan nggak mengharuskan itu, yang penting kan nasi dengan sayur biasa yang seperti anjuran dari Pak Sehat dan Sempurna, kan nggak harus daging, nggak harus ayam, kan seperti itu, bisa diganti ikan laut atau ikan asin bisa jadi juga seperti itu. Jadi tantangannya ya kadang ada yang protes, itu wajar, tapi kita sikapi dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan realita. Baik begitu Pak ya. Jadi tantangan Bapak itu meyakinkan para wali murid gitu Ya, Pak ya, bahwasanya emak-emak, iya, bahwasanya membawa bekal itu lebih baik daripada anak diberi uang untuk jajan sembarangan Pak ya. Memang secara ini mungkin kerjaan orang tua itu lebih enak, tetapi kan akibatnya itu kalau jajan di luar kan banyak sekali. Iya, betul sekali Pak. Baik sekali Pak. Selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau untuk apa tadi? Pengambilan keputusan itu Prosedurnya Bapak, ya punya waktu. Oh, punya jadwal. Ya. Namanya masalah itu kan nggak bisa kita prediksi. Ya. Jadi kalau saya itu dalam menyelesaikan itu tergantung dari insidensial, artinya per peristiwa. Ya. Kalau peristiwanya itu memang agak kompleks, tadi sudah saya laksanakan atau sudah saya jelaskan bahwa kita klarifikasi, kita identifikasi, kita pertimbangkan dan kita mohon masukan dari kawan-kawan, dari komite, dari orang tua. Nah, itu berarti kan ada pertemuan khusus. Tetapi kalau yang sifatnya sederhana dan sudah jelas, seperti yang tadi kasus nggak puas dengan nilai raport, itu bisa kita langsung eksekusi hari itulah. Tapi kalau yang agak kompleks, misalnya pertengkaran yang sampai mungkin masuk ke kepolisian misalnya kalau ada gitu ya, ataupun dengan sekolah lain gitu, itu kan kita harus mempelajarinya lebih mendalam gitu. Jadi kalau secara terjadwalnya itu tergantung dari kejadian.
sifatnya Iya. insidentil. Iya, insidentil. Iya. Ya. Jadi melihat kasus, Ya, tergantung kasusnya, Bapak peristiwa ya. yang Iya. Jadi ada yang membutuhkan waktu tertentu gitu kasus itu, atau yang langsung Pak ya melihat kasusnya gitu Pak ya. kalau misalnya dikatakan ada terjadwal apa enggak. Nah, kalau masalah terjadwal sebenarnya ada juga. Ya, contoh seperti ini, kita kan setiap hari Sabtu itu ada komunitas belajar. Ya. Ya, kita laksanakan sudah dari tahun berapa. Nah, disitulah kadang kan ada laporan dari guru-guru tentang kesulitan belajar di sekolah, ya, di dalam kelasnya gitu kan. Nah, disitulah kalau misalnya secara terjadwal untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, ya mungkin kita laksanakan secara terjadwal pada saat kumpul gitu. Jadi bisa di kegiatan kumpul itu kita misalnya kolaborasi Pak yang menyelesaikan Ya. suatu permasalahan. Ya kadang kan ini di kelas 1 ada masalahnya apa, kemudian di kelas 5 mungkin beda lagi. Nah, makanya disitulah kita mungkin ada yang sama, ada yang beda, nah, gitu. Kita kolaborasi di situ, saling mencari solusi. Baik sekali Bapak ya. Selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika khususnya? Ya, kalau masalah tokoh atau orang yang mempermudah untuk pengambilan keputusan, ya segala sesuatu itu kalau kita laksanakan secara intensif, kemudian kolaboratif dan komunikatif, ya semuanya bisa memudahkan kita. Salah satu contoh ya, kalau gurunya itu sudah kompak menyadari bahwa pentingnya komunikasi dan kolaborasi, kemudian kita juga hubungannya dengan orang tua, hubungan dengan komite, hubungan dengan masyarakat itu juga terjalin dengan baik, maka segala sesuatu itu akan menjadi mudah. Kan begitu. Katanya kan ada pepatah mengatakan ya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kalau kita menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak, ya itu insya Allah akan memudahkan kita semua. Nah, Bapak keren sekali Pak ya. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, keren sekali Pak ya. Jadi Bapak tadi kolaborasi dengan wali murid, bisa dengan guru-guru Ya. Pak ya. Jadi mereka yang mendukung Betul. keputusan Bapak. Jadi tidak terbebani oleh saya sendiri. Iya, betul sekali. Kalau semuanya ditanggung oleh kita, ya tadi mungkin keputusan yang kita ambil bisa salah. Iya, betul sekali. Jadi mendengarkan dari banyak pihak Pak ya. Oh, Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak ya. apa? Pertanyaan Nomor rekening ya? tuntas. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Bapak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau pengalaman yang saya ambil dari apa yang sudah kita bahas hari ini, bahwa hidup ini pasti akan berhadapan dengan masalah, dan masalah itu harus kita pecahkan, harus kita selesaikan, dan untuk menyelesaikan masalah itu banyak solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu. Ini termasuk tugas saya sebagai guru penggerak di modul 3.1 Ibu, demonstrasi kontekstual namanya Bu ya. Nah di sana tugas kami sebagai guru penggerak itu harus melakukan wawancara kepada kepala sekolah Ibu. Terima kasih Ibu ya sudah bersedia melakukan wawancara dengan saya Ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan Ibu. Sebagai kepala sekolah tentunya pernah mengalami dilema-dilema ketika mengambil keputusan seperti itu ya. Baik, bisa kita mulai Ibu? Baiklah Ibu ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiani, Kepala Sekolah TK Aba Sumber Rezeki. Terima kasih kepada Ibu Mardiana yang telah mempercayakan kepada saya sebagai narasumber. Terima kasih Ibu. Kalau begitu bisa kita mulai Ibu ya. Baiklah Ibu. Ibu bisa ceritakan pengalaman-pengalaman Ibu
selama ibu menjadi kepala sekolah seperti itu? Ya, kalau kasus tuh kalau di IPK banyak ya Bu ya. Tapi saya mengambil salah satunya yaitu anak yang susah bersosialisasi. Nah, penyebabnya itu salah satunya kurang perhatian dari orang tua atau di rumah sama orang tuanya itu selalu ditekan kayak itu. Biasanya kayak itu. Seperti itu Bu ya. Baiklah, jadi ibu mendapatkan kasus ya anaknya kamu belum ya tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Baiklah ibu menghadapi kasus seperti itu ibu selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pelanggaran etika atau bujukan moral ibu? Pertama, saya mengamati dulu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Baik ibu, jadi ibu mengambil keputusannya mengamati dulu ibu ya, kemudian mengumpulkan informasi yang ada, kemudian baru menentukan keputusan. Seperti itu. Selanjutnya ibu ya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil kewajiban. Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan ya Bu ya. Kemudian pengambilan keputusan selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Kemudian keputusan tersebut benar-benar harus kita pahami. Kemudian ada timbal balik di suatu kejadian tersebut. Baik ibu, jadi ibu melakukan pengambilan keputusan itu berdasarkan hubungan dengan rekan sejawat, ibu ya, kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, ya karena selalu ada alasan dibalik suatu keputusan ibu ya, ya. Selanjutnya ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa bapak atau ibu lakukan selama ini ibu? Ya, yang pertama saya akan mencari informasi dulu, kemudian datang ke lapangan, kemudian langsung wawancara kepada berbagai pihak, lalu setelah itu menganalisa untuk diambil keputusan yang terbaik. Baik ibu, jadi ibu melakukan yang pertama itu mencari informasi ibu ya, kemudian datang ke lapangan, itu baik sekali ibu ya. Oke, jadi ya dianalisis dulu ya permasalahannya. Baiklah, ibu prosedur-prosedurnya ya. Nah, selanjutnya ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau yang keputusan efektif itu kami lakukan spontanitas tergantung objek permasalahan yang di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran wakil sekolah dan guru-guru senior, terdengar pendapatnya apa yang kita ambil keputusan bersama. Nah, seperti itu ibu ya. Jadi ibu merasakan pengambilan keputusan yang efektif apabila dilakukan dengan spontanitas gitu ibu ya. Jadi tidak ada prosedur secara khusus gitu ibu ya. Baiklah. Nah bu, selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini ibu efektif dalam pengambilan keputusan? Baik ibu, kita lanjutkan ibu ya. Nah selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ya, tantangan yang selama ini kami ambil apabila kurang bisa diterima, tentu kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan kita. begitu ibu ya. Jadi ketika mengambil keputusan harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan tersebut ibu ya. Nah selanjutnya ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dengan etika. Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau
ada jadwal tertentu ya Bu ya. Pokoknya harus diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin agar tidak terlalu lama. Seperti itu Ibu ya. Jadi dalam mengambil keputusan tidak ada jadwal tertentu ya, diselesaikan spontanitas ya. Iya, tidak menunggu lagi Ibu ya, langsung diputuskan. Gitu ya. Baik, Ibu selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus genetika Ibu? Ya, faktor-faktor itu berasal dari dukungan dari guru-guru, dukungan dari wali murid juga bisa, sehingga kita dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi yang faktor-faktor yang mendukung Ibu untuk mengambil keputusan itu tentunya dari rekan sejawat, ya, dari guru-guru, Dari wali murid juga bisa. dukungan wali murid seperti itu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam Dalam pengalaman-pengalaman itu menjadi cambuk kita bersama, terutama saya dalam mengambil keputusan nanti yang terbaik supaya kedepannya bisa lebih baik lagi kita dalam menangani anak-anak tersebut. Jadi Ibu apa namanya itu pembelajaran yang Ibu ambil itu dalam mengambil keputusan itu menjadi cambuk Ibu untuk menjadi lebih baik Lebih lagi ke baik, depannya ya. Ibu ya. Baik Ibu, demikian tadi wawancara yang saya lakukan. Terima kasih Ibu sudah bersedia membantu saya menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ini Ibu. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan Ibu. Semoga kedepannya Ibu menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Oke, terima